Ya, Swastiastu Pak Agus. Silakan duduk Pak Agus. Iya, iya. Bagaimana kabarnya, Mas? Nggih, baik-baik. Mantap Pak Agus. Pak Agus gimana kabarnya? Iya, baik, Mas. Nggih. Pak Agus kok tumben iki Iya, wonten api nggih? iya. Penting rasane iki. Ya, jadi ini kita mau berdiskusi sebentar, Pak. Terus ada waktu, Pak? Oh, ada Pak Agus ada. Iya. Nggih. Jadi kita mau berdiskusi tentang kesepakatan kemarin yang bentuk tentang asap itu, Pak. Oh, nggih. Jadi Pak Agus ingin berdiskusi kembali terkait dengan kesepakatan kelas asapnya ya. Iya, yang kemarin kita buat itu. Oh, nggih Pak Agus, jangan ada Iya. waktu. Bisa dimulai Pak Agus nggih? Iya, bisa, Pak. Oh, nggih. Kalau begini Pak Agus, dalam diskusi kita kali ini yang santai niki, apa sih yang menjadi tujuan Pak Agus? Ya, jadi tujuan yang dalam diskusi ini Nggih. mana untuk lebih mengoptimalkan, Pak, mengoptimalkan tentang kesepakatan kelas kemarin yang kita bentuk tentang asap itu. Ya, ya. Jadi lebih mengoptimalkan kembali tentang gerakan asap kesepakatan kelas yang telah Pak Agus buat bersama murid dunia. Ya. Nah Pak Agus, selama 2 minggu belakangan ini setelah terbentuknya gerakan asap di kelas Pak Agus, penerapannya seperti apa nih? Lalu selama niki dalam beberapa minggu niki yang lihat penerapannya sudah cukup baik. Cukup baik ya? Cukup baik ya, berjalan dengan baik, namun perlu ada hal-hal yang sedikit yang perlu diperbaiki lagi. Jadi sudah mulai tumbuh kesadaran siswa tentang sudah sedikit tumbuh kepeduliannya terhadap lingkungannya, kebersihan kelas gini. Kalau diskalakan Pak Agus antara 1 sampai 100, kira-kira kesadaran anak berada di level berapa menurut Pak Agus tentang kepeduliannya terhadap sampah? Kalau dilihat dari skalanya, yang berani ambil nih skala 85, Pak. 85 ya? 85. Oke, sudah bagus sekali. Ya. Kalau jika dibandingkan dengan sebelum terbentuknya gerakan asap kesepakatan kelas Nike, kira-kira berada di level berapa anak-anak tentang kesadarannya? Kalau dilihat dari sebelumnya, sebelumnya kita kasih nilai 65. 65 ya, berarti selama terbentuknya 20% lagi kenaikan luar biasa itu bagus menumbuhkan kesadaran diri anak-anak ya. Nah sekarang kan menurut Pak Agus sudah berada di 85%. Jadi kira-kira 15% masih belum optimal kan seperti itu. Nah kalau bisa Pak Agus menyampaikan alasan kenapa Pak Agus berani menyampaikan berada di titik 85%, kenapa tidak di 70, kenapa tidak 100% seperti itu ya? Kenapa yang berani ambil 85? Kalau yang lihat dari sebelumnya kan 65, sekarang lagi tambah lagi 20. Yang lihat sudah ada beberapa perkembangan dari anak-anak. Ada beberapa anak sudah mulai mau melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan baik. Namun dari hal tersebut yang 15%-nya itu ada beberapa anak ya, tidak semuanya. Sebagian kecil itu. Ya. Berarti sebesar 15% Pak Agus ya, yang masih perlu Pak Agus. Ya, perlu ditingkatkan lagi. Karena ditumbuhkan setelahnya kembali. Kalau bisa saya tanyakan Pak Agus, kira-kira tantangannya seperti apa nih dalam penerapan asap ini sehingga ada 15% belum optimal di dalam menerapkan kesepakatan kelasnya? Kalau tantangannya yang lihat selama ini mungkin anak-anak itu yang 15% itu mungkin kadang merasa masih cuek ya tentang sampah. Kalau ketemu sampah mungkin dikasih tahu dulu sekarang baru mau ngambil, kalau enggak ya nanti mungkin kesadarannya masih kurang. Oh diperintah dulu ya baru diambil, belum sadar sepenuhnya bahwa itu merupakan kesepakatan mereka kan itu ya. Oke, bagus gitu. Nah Pak Agus, kira-kira dalam menghadapi tantangan itu Pak Agus punya rencana seperti apa untuk mengatasi tantangan siswa yang sebesar 15% itu? Ya, untuk mengatasi itu rencananya mungkin kembali melakukan diskusi di dalam kelas. Semua orang juga semua anak-anak biar yang lihat dulu kenapa seperti bisa seperti ini, apa sih yang menyebabkan, apa masih perlu kurang optimal dalam hal diskusinya kemarin. Jadi Pak Agus akan mendiskusikan kembali dengan anak-anak, dengan murid dan kelas Pak Agus 1, kemudian apa mungkin yang perlu direvisi, mungkin ya direvisi, dirubah atau perlu penguatan dan sebagainya seperti itu Pak Agus, sehingga lebih meningkat lagi kesadaran siswanya nggih. Kemudian bagaimana sih Pak Agus bisa memastikan bahwa setelah mengadakan diskusi itu mereka akan mampu
lebih menyadari atau lebih bertanggung jawab tentang pedulinya terhadap sampah di ruang kelas atau ruang sekolah. Untuk mendengarkan nanti mungkin pada hal tersebut nanti ya sambil lawasi dulu, kontrol beberapa sehari biar anak-anak lebih paham dulu tentang tugas-tugasnya masing-masing untuk dalam hal meyakinkan dirinya sendiri dulu tentang bagaimana apabila ada sampah bagaimana hal yang dilakukan. Kalau itu bisa dilaksanakan baik, itu yang akan kasih sebuah reward dulu untuk kelasnya ya. Oke, Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Agus akan mengobservasi dulu ya, observasi, memantau dan sebagainya. Kemudian punya rencana juga jika murid-murid sudah melaksanakan dengan baik akan berikan semacam reward, Pak Agus ya. Kalau rewardnya nih ke semacam napi, Pak Agus nih. Rewardnya mungkin nanti itu semacam ini. Rewardnya nanti akan yang untuk lebih mengapresiasi kerja anak, mengapresiasi, kemudian memberi masukan juga, memberi arahan juga tentang apresiasi bahwa anak itu sudah berhasil melakukan kegiatannya. Iya, bagus. Jadi memberikan semacam apresiasi positif ya terhadap apa yang sudah mereka capai terhadap kesepakatan kelas yang mereka bentuk. Oke, Pak Agus. Nah, kira-kira nanti Pak Agus membutuhkan bantuan atau tidak dalam mewujudkan keyakinan kelas ini? Ya tentu, dalam mewujudkannya kita tidak bisa sendiri, tentu juga bantuannya. Sama rekan-rekan, guru juga Bapak sebagai sekolah untuk lebih mengawasi lagi. Jadi kolaborasinya juga bagus ya. Kita butuhkan itu supaya bisa lebih maksimal nanti pelaksanaan keyakinan kelas yang Pak Agus bentuk bersama muridnya ya. Kira-kira kapan ya Pak Agus bisa melakukan itu? Untuk itu nanti yang lihat dari seminggu Pak. Seminggu lagi ya? Seminggu lagi. Saya mau lihat dulu anak-anak dulu sudah ada perubahan apa belum. Nanti seminggu lagi ya Pak Agus akan menerapkan itu apa yang menjadi rencana Pak Agus terkait dengan mengoptimalkan kembali bagaimana anak-anak lebih sadar, lebih peduli terhadap lingkungannya. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita akhiri percakapan kita Pak Agus, saya ingin bertanya juga kepada Pak Agus, apa sih yang menjadi insight dari diskusi kita kali ini? Nah, kalau insight dalam diskusi ini hal baru yang saya ambil mungkin dalam hal tentang pedulian terhadap sampah. Mungkin sampah itu kan sangat sensitif sekali. Jadi sampah di mana-mana juga sampah. Bagaimana saya menanggulangi sampah dengan baik tentu kan perlu juga proses. Jadi anak-anak juga perlu dikasih pemahaman yang baik. Nah, dengan yang buat seperti akronim tentang asap, itu anak-anak merasa familiar, asap kan berkaitan dengan asap, dengan sampah. Jadi anak-anak merasa kalau pikirnya asap berarti sampah. Ya, jadi langsung lah seperti kegiatannya. Luar biasa sekali. Jadi asap itu kadang-kadang kalau kita tidak ada mengadakan MOU dengan lembaga lain mungkin dibakar kan seperti itu ya, sama sampah plastiknya. Ya Pak Agus, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Agus. Apa yang sudah menjadi harapan Pak Agus sudah mengalami peningkatan di 20% itu sudah luar biasa Pak Agus. Yang juga selaku pimpinan sini sangat berharap Pak Agus lebih konsisten lagi menerapkan gerakan asapnya nanti bersama murid yang Pak Agus ampu. Kemudian juga maunya saya Pak Agus nanti mengimbaskan ke kelas lain tentang gerakan-gerakan asap ini. Terima kasih Pak Agus. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sekian dulu. Yang akan lanjutkan kembali berdiskusi dengan Pak Agus setelah seminggu lagi setelah Pak Agus menerapkan kembali bersama siswa bagaimana sih kesepakatan kelas itu, kemudian apa yang perlu direvisi kembali, apa yang perlu dikurangi, tambah seperti itu Pak Agus. Pak Agus, mari kita akhiri dengan para musanti. Om Santi Santi.